Malam teman-teman dapat isyarat tentang perempuan-perempuan dari timur, yaitu nenek moyang kita. Yang perempuan zaman dulu sudah banyak yang jadi sultanah, banyak yang jadi ratu, dan banyak yang jadi pemimpin perang seperti Malahayati, Cut Nyadin, Cut Mutiah, Kristina Martetia Hahu, dan banyak lagi. Dan itu memang sudah takdir dari Allah bahwa laki-laki dan perempuan dari timur, dari Indonesia, dari bagian timur itu diberi kelebihan sama Allah. Derajatnya sama-sama laki-laki, punya kelebihan sama laki-laki. Kenapa? Karena bagian timur itu keyakinannya adalah ciptaan Tuhan, jadi sama. Dan sekarang ini anak cucunya itu udah lupa sama leluhurnya. Betapa hebatnya leluhurnya yang perempuan mengidolakan bangsa lain, padahal bangsanya sendiri itu sangat beradab, sangat maju, sangat pintar, sangat bijaksana dalam memimpin. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang hebat? Mereka tauhid pada Allah, mereka dibimbing, mereka punya niat untuk apa? Untuk membawa kebaikan untuk orang lain. Sama kayak bagian barat, para nabi, mereka memang tugasnya sudah takdirnya sama Allah, diberikan ketulusan hati untuk membimbing manusia mengenal Tuhan. Walaupun mereka hidup menderita, mereka ikhlas lillahi ta'ala. Buat apa? Buat mengenalkan manusia kepada Tuhan. Makanya kita itu meyakini mereka sampai sekarang. Sedangkan bagian timur, nenek moyang kita itu adalah memang sama Tuhan dikasih hak untuk berkuasa, yang bisa memakmurkan rakyatnya. Jadi kalau barat dan timur ilmunya dijadikan satu, bisa jadi pemimpin dunia. Tapi bagaimana kalian bisa memakmurkan rakyatnya kalau kalian gak memakai hukum Allah, kalau kalian gak menegakkan kerajaan Allah? Itu kenapa kalian jauh banget dari nenek moyang kalian. Karena kita lupa sama mereka. Kita ini seperti kacang lupa kulitnya. Kalau gak ada leluhur kita, ya gak ada kita sekarang ini. Ibaratnya mereka yang babat alas, kita yang nempati. Tapi kita kurang bersyukur. Kita malah mengidolakan orang lain, bangsa lain. Padahal bangsa kita sendiri itu orang-orang hebat. Allah memang menakdirkan nenek moyang kita, bangsa kita itu menjadi khalifah, jadi pemimpin. Untuk apa? Untuk membawa kemakmuran. Bagaimana belajarnya? Ya dari alam ini. Apapun yang alam kasih itu diterima karena itu adalah dari Tuhan, dari Allah. Mau dikasih sakit ya diterima, dikasih sehat diterima, dibully, dijolimi, disakiti, itu adalah pelajaran buat kita. Agar apa? Agar kita itu mentalnya menjadi kuat, agar kita ngerti kalau kita memperlakukan orang lain juga akan sakit, menderita. Agar kita itu nggak memperlakukan orang lain buruk sama kayak orang lain memperlakukan kita. Tapi zaman sekarang mana ada orang mau yang hidup menderita. Tapi mereka lupa dalam penderitaan itu ada ilmu dari Allah. Allah ngasih kelebihan di situ. Di tubuh kita ini nih, contohnya saya, ada ilmu, ada kekuatan, ada kelebihan yang Allah simpan, yang udah bisa dibuka. Semua orang sama. Tapi banyaknya apa? Sibuk dengan duniawi, jadi lupa bahwa di dalam dirinya itu ada kelebihan yang Allah kasih, yang nilainya lebih dari harta benda. Dan kalau Islam runtuh ataupun mengalami
kemunduran itu karena orang-orang di dalam Islam sendiri yang apa? Yang melakukan ketidakbaikan, yang ribut sendiri. Kalau Hindu, Kristen ataupun agama lain sama kayak Islam mengalami kemunduran, ya itu karena kalian sendiri dari dalam yang merusaknya, bukan karena orang lain. Kenapa? Karena kalian sibuk dengan duniawi sampai lupa kalau hati kalian itu lama-lama mati. Karena hati ini dihidupkannya pakai apa? Pakai cahaya Tuhan itu loh. Pakai kehidupan kita ini yang setiap hari ini. Walaupun kelihatannya simple, kita disakiti orang, tapi di dalam sakit itu kita berdoa sama Tuhan, kita jadi ingat Tuhan. Maka hati kita itu digerakkan menuju Tuhan. Itu yang kita itu lupa. Ilmu, keadilan, kebenaran itu yang Allah kasih, yang dipelajari dari alam ini, itu beda dengan yang dipelajari di sekolah, di tempat kuliah. Beda. Hasilnya juga beda. Contohnya Umar bin Khattab, sama kayak saya. Kami itu dari dunia yang gelap, ibaratnya dari yang gak mengenal Tuhan, dari yang melakukan dosa. Tapi ketika Allah ngasih hidayah, kami bertobat. Kami ingin mengagungkan nama Allah. Kami ingin menegakkan keadilan. Kami ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena kami belajarnya dari alam. Kami tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dari mana? Ya dari pengalaman hidup. Gimana kalau kita itu gak adil sama orang lain akan merasakan seperti apa? Kalau kita itu menutupi kebenaran, akan jadinya seperti apa? Itu yang Allah bimbing dari hati, dari kalbu kita, yang kalian gak bakalan dapat dari buku, dari sekolah, dari orang lain. Kenapa? Karena keadilan, kebenaran itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Dan memang nenek moyang kita takdirnya menjadi khilafah, jadi pemimpin. Dan kita harus bangga. Kenapa? Ketika mereka jadi pemimpin, menjadi khalifah, mereka tetap bertauhid kepada Tuhan, memakmurkan rakyatnya. Dan penguasa tanah Jawa itu gak cuman memimpin bangsa manusia, tapi juga memimpin bangsa lelembut, bangsa jin, hewan, tumbuhan, alam. Kalian kalau mau percaya, nggak percaya silahkan, tapi kalian akan membuktikannya bahwa setiap pemimpin di tanah Jawa, dia akan memimpin tidak hanya bangsa manusia, tapi juga lelembut, jin, tumbuh-tumbuhan, alam. Kenapa? Karena itu yang diberi kelebihan sama Tuhan, tauhid sejati, bahwa nenek moyang kita itu ngerti bahwa manusia itu hidup gak cuman manusia aja, tapi ada makhluk-makhluk lain yang diciptakan Allah yang berbagi tempat dengan kita. Itu kehebatan nenek moyang kita. Jadi kalau mau jadi pemimpin tanah Jawa, kalian harus benar-benar punya spiritual atau rohani yang benar-benar. Karena apa? Karena jadi pemimpin tanah Jawa itu gak hanya memimpin bangsa manusia, tapi juga lelembut, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu wujud terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita itu diberi kehidupan, kita bisa berterima kasih, dan kita bisa berbagi tempat dengan makhluk lain. Ibaratnya
Kita itu berbuat kebaikan itu gak cuma sama manusia aja, tapi juga makhluk lainnya. Itu kenapa ada sedekah bumi, ada banyak ritual-ritual yang nenek moyang kalian lakukan. Kenapa? Karena itu wujud terima kasih kepada Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta ini, dan wujud terima kasihnya kepada alam. Tapi kalian sekarang itu malah merusak alam, gak ada terima kasihnya, kurang bersyukur sama Tuhan dikasih tempat yang subur, makmur, tapi malah benar-benar jauh. Udah gak kenal welas asih, gak kenal budi pekerti, gak kenal. Kalian tahu akibatnya kalau kalian itu ibaratnya jauh dari yang Allah kehendaki. Kalau kalian gak percaya, kalian boleh baca Al-Quran itu. Kalian akan tahu akibatnya apa.